Ya. Kan kita ada tim reformasi ya, Iya, Polri, reformasi Polri. bentukan dari Pak Presiden. Di situ hampir semuanya polisi kecuali Pak Mahfud dan Pak Jimli. Tapi dua-duanya juga. Oto Hasibuan juga. Oto Hasibuan. Nah, kira-kira kenapa Polri nggak nunggu dulu hasil kajian? Kan mereka lagi manggilin banyak nih, masyarakat sipil dipanggilin, media semua. Kemudian nanti mereka akan memberikan rekomendasi. Kenapa kok kesannya mereka terburu-buru? Kenapa nggak nunggu tim yang dibentuk presiden ini loh? Ya itu, jadi perilakunya sekarang sudah kayak pembalap nih. Menyalip di tikungan. Di awal kan saya udah bilang. Iya, urgensinya apa sih Pak sebetulnya? Kayak gitu. Mungkin takut nggak dimasukin kan nanti sama tim reformasi? Ya itu dia. Artinya Anda aja udah melihat terjadi delegitimasi kan. Kepercayaan Anda sudah menurun karena seperti itu. Loh, kok gitu sih? Lu kan aparat penegak hukum, lu bukan aktor politik. Lu kok nggak lagi frame-nya di politik negara tapi politik praktis? Itu. Apa jangan-jangan karena ngelihat di TNI mereka Udah, bisa nih berarti masuk kita ke harus, jabatan sipil, kita juga harus ya bisa dong. Nah, gitu. jadi contoh kayak rivalitas kan gitu. tuh, Bang? Iya. Nah, di situ kan ada pertarungan. Tentu kan dibilang, masa TNI boleh, gua nggak boleh? Iya. Ya, tapi TNI udah ada undang-undang, dilindungi sama undang-undangnya. Lu belum, lu sabar. Sama dengan TNI dulu, misalnya usia pensiunnya beda dengan polisi. Iya. Tapi dia nggak menabrak tuh. Bintara 53 tahun lu pensiun. Polisi bintaranya 58. Nggak ngiri. Ya, karena aturan gitu. Kita semua harus berpegang pada regulasi. Kita harus berpegang pada konstitusi. Karena kalau kita nggak pegang pada aturan hukum, ya jadi sembarangan negeri ini jadi. Iya. Jadi peraturan untuk dilanggar, bukan untuk dijalankan. Semua nanti akan melakukan yang sama. Penegak hukumnya aja ngelanggar hukum sendiri ya Pak. Gitu. Nanti tiba-tiba diundang lalu lintas, lu nggak boleh loh. Terus, kami punya peraturan sendiri. Loh, nggak bisa undang-undang. Enggak, kami ada peraturan dari lembaga pers kami, nggak apa-apa. Tanpa ganjil genap. Karena urgen, nggak bisa. Nggak bisa, kita harus tetap nurut sama peraturan yang ada. Iya kan gitu. Karena kita pengen wawancara, waktunya udah mepet, karena ganjil genap, nggak apa-apa lah kita hadang aja. Atau nggak lewat jalur busway deh. Iya, gitu. jalur busway. Ya tetap aja kita ditilang ya ditilang. Iya. Makanya ini harus ditilang polisi dan iya dalam kasus. Siapa yang nilang Pak pastinya? Ya kayak kita. ya kita bagian dari civil society mengingatkan itu. Siapa lagi? Kalau kita nggak mengingatkan, ilmu kita buat apa? Iya. Itu tugas kita. Tapi kan kita udah ada wakilnya Bang di DPR Bang. Tapi kita milih mereka untuk ngejagain kita. Supremasi sipil di DPR itu menjadi wakil kita untuk ngejagain bangsa ini dari orang-orang yang ingin membuat peraturan yang ujungnya membahayakan buat demokrasi dan Indonesia secara utuh. Kan harusnya gitu. Itu juga contoh tidak baik. Padahal semua itu tahu. Nah, yang namanya keputusan MK itu bersifat final, mengikat, dan erga omnes. Jadi nggak bisa lagi kemudian ditawar-menawar, nggak ada. Nggak ada. Sama kayak kita ke sekolah, masuk pukul 7. Bu guru, saya mau masuk pukul 9, kurang tidur tadi malam. Nggak bisa kan? Sama kayak waktu putusan Gibran ya? Iya. Nah loh, masuk situ ya. Ini kan final dan mengikat. Iya, dan langsung semua nurut. ya. Iya. Walaupun nggak puas, tapi kan, oh ya udah di putusan MK. Iya. Jadi memang keputusan polisi yang melawan keputusan MK itu secara politik betul-betul ini ketidakpatuhan pada konstitusi. Pembangkangan konstitusi seperti yang dikemukakan para ahli hukum tata negara, ya memang seperti itu. Ini jadi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi menurut saya terjadi apa? Krisis etika. Jadi krisis etika kekuasaan dilabrak dan krisis kepemimpinan demokratis. Kenapa? Karena DPR diam aja. Eksekutif presiden belum bersuara. Jadi siapa lagi yang menyuarakan? Kalau presiden bersuara terus membatalkan bisa sebenarnya. Bisa dong kita ingatkan Kapolri.
batalkan itu. Kan bisa. Tapi kan dalam kasus pembentukan komite reformasi aja tidak ditegur, jangan bikin tim ini dong. Kan saya mau bikin gitu. Iya. Jadi ini ciri khas Listio Sigit Prabowo adalah jenderal penyalip di tikungan, kata saya. Bikin duluan. Bikin duluan. Itu pelajaran bagi kita. Mungkin karena namanya Prabowo kali, jadi punya setengah kekuasaan. Gitu. Iya. Jadi memang betul secara politik peraturan kepolisian ini upaya perluasan kekuasaan institusi polisi ke ruang sipil. Dipaksakan, upaya keras ya. Kemudian juga lagi-lagi pelemahan prinsip demokrasi. Bang, sebenarnya teman-teman polisi ini lagi ngejagain apa sih? Sampai sebegitu buru-burunya, ngototnya gitu. Nunggu aja dulu. Apa sih yang lagi mereka kejar sebenarnya? Jangan tanya gue dong, tanya dia. Kan dia sering bergaul. Gitu. Jadi Abang sering bergaul. Iya, tapi bergaul bukan berarti terbawa arus. Oh, iya. Yang terbawa selentingan yang gitu. terbawa arus kan cuma apa? Apa, Pak? Kotoran. Cuma kotoran. Kita enggak. Kita harus tahu, oh ini nggak bisa kita terbawa arus. Kita harus dekat dengan siapapun. Setuju nggak setuju kita, beda pandangan kita tetap. Silaturahim harus dijaga kan. Nah, jadi betul-betul menurut saya ini pelemahan prinsip supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Harus kita ingatkan itu. Dan lagi-lagi inilah gejala normalisasi peran aparat kepolisian di dalam pemerintahan sipil. Dia ingin masuk merasa bahwa gue juga sipil, gue boleh masuk. Nah 17 ya, itu Bang, kan iya. Ada beberapa pengamat polisi ya bilang ya polisi wajar masuk itu karena kan polisi sipil. Iya, tapi kan ada beda. Lu nggak boleh pakai senjata kalau mau seperti itu. Senjata dia dua loh bro. Apa? Senjata api dan hukum. Oh iya dia punya. Iya. Lebih ngeri. Powerful berarti ya. Powerful. Bang, kalau misalkan TNI senjata aja, hukum nggak punya. Bang, jaksa hukum aja, senjata nggak punya. Bang, kalau ini misalnya bintang 1 ya atau bintang 2 masuk sebagai irjen, itu kalau begitu dia masuk kementerian atau lembaga, dia senjata dibawa nggak Bang? Ya dibawa. Kan polisi aktif. Oh iya polisi aktif ya. Iya. Kalau nggak bawa senjata bingung kan? Makanya di undang-undang kepolisian sendiri menyebut harus mundur, harus pensiun dini. Itu kan. Dan sampai lagi meeting rapat gitu. Jadi ya itu tadi lagi-lagi ini menjadi presiden buruk bagi netralitas kepolisian di dalam kontrol sipil. Nanti dia kalau kemudian perbedaan pendapat taruh pistolnya di depan gimana? Sebentar badan saya agak enak, saya naruhin itu agak berat. Iya gitu. Gimana Pak? Kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini forum ini bagus. Jadi jika tidak dikritisi, maka demokrasi bergerak ke arah security dominate government. Artinya bukan lagi civilian lead demokrasi. Jadi betul-betul dominasi pemerintahan, dominasi kepolisian. Dan bukan lagi pemerintahan yang menjunjung tinggi sipil di tanah demokrasi. Kayak kita selasa kuliah ya. 3 SKS ya. Itu ini kalau ini teman-teman ya kalau pengen tahu kuliah tentang demokrasi, hukum, Polri, keamanan, ini kita lagi kuliah nih. Bang, ini kalau di mata kuliah apa judulnya Bang? Ini mata kuliah masalah-masalah demokrasi. Masalah-masalah demokrasi. Dan masalah-masalah pembangunan politik. Di S3 itu namanya. S3 ilmu politik. Wah, nama SKS dong ini berarti nih. Iya. Ilmu ini aku bawa kemari kan. Makanya pakai teori. Dan itu semuanya ada teorinya dan berlaku global ya Bang? Berlaku global. Not only in Indonesia berarti? Iya betul.
Tapi berarti di negara-negara lain ada praktik seperti ini juga, ada, Pak? ada. Jadi dikritik. Oh ini cenderung ke arah sini nih. Oh cenderung menjadi negara fasis kira-kira lagi. negara-negara lain itu ngelihat nggak putusan ini, Bang? Wah, kok Indonesia jadi begini ya? Mereka perhatiin nggak tuh? Perhatikan. Udah nggak ada sekat kok sekarang. Tahu semua. Bencana terjadi di Sumatera. 5 menit mereka udah sana. Karena apa? Kita juga wartawan menyiarkan. Iya. Bukan cuma wartawan sekarang. Di era digital. Semua masyarakat orang bisa. Masyarakat juga gitu. Mereka ngambil gambar dari kita, potong-potong, di-share lagi, terus dikomentarin. Iya. Dan lebih viral malah dibanding kita. Makanya lebih viral daripada yang punya Yang tim. punya tim. Makanya Udah biasa mereka kita. cenderung nonton itu kan. Tapi dengan kecepatan, maka potensi terjadinya hoax besar Bang, sekali. sebenarnya pemerintah, Polri atau siapapun yang sedang berkuasa sekarang, itu melihat nggak sih adanya fenomena perubahan sosial di masyarakat ya, dalam mereka menyampaikan pendapatnya, berkomunikasi dengan publik, mereka bisa saling bersahutan, mereka bisa saling menyamakan persepsi tanpa harus ada pemimpinnya. Itu adanya di media sosial. Apakah pemerintah tuh melihat bahwa riuhnya suara-suara Iya, demokrasi di media sosial itu udah begitu powerful sekali, dan mereka bisa menyatukan satu rasa dalam media sosial itu, dan ini bisa jadi gerakan yang cukup masif sebenarnya. Iya, di dalam beberapa kasus di Mesir waktu itu kan pemerintahnya jatuh karena media sosial. Hanya gara-gara satu kasus isu masyarakat bisa. Karena itu betul-betul jangan sampai negara seperti tidak ada kepalanya. Tidak ada pemimpin. Ini dalam kasus ini juga gitu. Kalau presiden nggak ngomong, mendiamkan, membiarkan, seperti negara tidak ada pemimpin. Kayak Nepal kemarin juga ya Pak? Iya. Mau kita seperti itu, ngeri juga loh medsos ini. Iya. Jaringannya kemana-mana. Tanpa sekat, Tanpa tanpa pemimpin. Tanpa pemimpin.